Elsinta News in Row. Lansia 73 tahun di Semarang berhasil sembuh total dari TBC setelah jalani terapi obat 8 bulan. Puskesmas Sidoarjo Kidul Salatiga temukan 30 kasus TBC sepanjang periode Januari hingga Juni 2026. Kereta api Ambarawa Express tertampar truk di Gerobokan hingga sebabkan kerusakan lokomotif. Satpol PP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang panggil 62 penunggak retribusi Rusun Kudu dengan total tunggakan 78 juta rupiah. Berikut informasi selengkapnya bersama saya, Rosa Fresia. Elsinta News in Row. Seorang lansia berusia 73 tahun di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang bernama Pak Jan berhasil sembuh total dari penyakit tuberkulosis atau TBC setelah mengikuti terapi obat selama kurang lebih 8 bulan. Bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru Pak Jan sempat membuatnya mengalami batuk parah hingga muntah darah. Melalui deteksi dini dan kedisiplinan dalam menjalani pengobatan yang disediakan fasilitas kesehatan setempat, lansia tersebut kini telah dinyatakan sembuh. Laporannya bersama Joko Herdianto. Pak Jan, demikian sapaan akrab lelaki tua usia 73 tahun ini di kampungnya di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Lelaki ini meskipun terbilang lanjut, namun semangat hidupnya patut ditiru. Orang tidak akan menyangka bila ia pernah divonis mengidap penyakit tuberkulosis alias TBC, sebuah penyakit infeksi menular serius yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini utamanya menyerang paru, namun juga ke bagian tubuh lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Pak Jan juga tidak menyangka bila penyakit ini menyelinap, mematuk tubuhnya yang ia rasa sehat walafiat pada 15 tahun silam. Ia juga tidak tahu dari mana penyakit itu menghampiri dirinya. Yang ia rasakan kala itu adalah tiba-tiba ia menderita batuk yang tidak kunjung sembuh. Tiba-tiba batuknya makin kuat dan akhirnya ia muntah darah. Masih segar diingatannya, ia muntah darah hingga 2 kali di hari itu. Elsinta News in Row. Benih padi biosalin yang dikembangkan untuk kawasan sawah bersalintas tinggi atau air payau seperti di Kecamatan Tugu dan Mangunharjo Semarang kurang diminati oleh petani dan masyarakat luas. Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, menyebutkan ketidakbiasaan masyarakat terhadap rasa beras hasil panen biosalin menjadi alasan utama rendahnya daya serap pasar. Kendati benih ini menjadi solusi atas kerusakan sawah akibat abrasi dan air pasang. Kalau biosalin ini memang benih padi yang bisa ditanam di air payo ya. Nah, setahu saya itu di air payo itu setengah asin setengah tawar. Cuman hasilnya beras itu menurut para petani dan warga itu karena mungkin tidak terbiasa yang didahar dimakan harian itu, sehingga mereka tidak begitu tertarik dengan biosalin. Hanya memang bisa ditanam di air payo, di sawah yang terkena air payo, tetapi ini juga di pasaran kurang begitu diminati, kurang begitu diminati. Hanya ya, kalau kualitas dan mutu itu kan sebetulnya karena kita tidak terbiasa saja makan hasil beras biosalin saja, mungkin rasanya beda atau karena tidak biasa sehingga itu menjadi aneh. Nah, padahal kalau kita ngelihat di wilayah Tugu sana, khususnya Mangunharjo itu kerusakan sawahnya sudah luar biasa, Mas. Elsinta News in Row. Puskesmas Sidoarjo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah mencatat penemuan sekitar 30 kasus TBC sepanjang periode Januari hingga Juni 2026. Kepala Puskesmas Sidoarjo Kidul, Dr. Benita Novritasari menyampaikan bahwa seluruh kasus yang ditemukan telah ditangani dengan baik dan dapat disembuhkan. Ia menambahkan bahwa penemuan kasus sejak dini menjadi kunci utama kemudahan penanganan TBC sebelum terjadi komplikasi penyakit lain. Laporannya bersama Pranoto. Kepala Puskesmas Sidoarjo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Dr. Benita Novritasari menyatakan penyakit TBC termasuk penyakit yang cukup tinggi di Indonesia. Hal ini juga seperti yang ditangani ditemukannya kasus TBC di Puskesmas Sidoarjo Kidul yang jumlahnya sekitar 30 kasus TBC
pada periode Januari hingga Juni 2026. Dari sekitar 30 kasus TBC tersebut dapat tertangani dengan baik atau bisa disembuhkan. Lebih lanjut, Benita mengatakan kasus TBC lebih baik ditemukan sejak dini sehingga penanganannya akan lebih mudah. Jika penyakit murni TBC akan lebih mudah disembuhkan, namun jika ada komplikasi akan dilakukan terapi. Seperti kita tahu karena kasus TBC ini memang masih cukup banyak di Indonesia dan salah satu kendala kita adalah penemuan kasusnya. Untuk di wilayah kerja Puskesmas Sidoarjo Kidul ada Bapak ditemukan kasus. Capaiannya untuk tahun ini sampai bulan Juni ini sekitar ada 30 kasus Pak, sekitar 30 kasus sampai pertengahan tahun 2026. Artinya mereka yang sudah positif dinyatakan dengan TBC. Sejauh ini ada yang parah tidak Bu? Dan upaya apa yang dilakukan Puskesmas Sidoarjo Kidul Bu untuk penanganan TBC ini Bu? Untuk penanganannya memang itu kan ada protapnya Pak atau SOP alur tata laksana pasiennya. Jadi kalau dari kami melihat apakah ada yang parah, maupun sepertinya sih kalau sebetulnya kalau dia ditemukan dalam status yang awal semakin awal ditemukan, dideteksi, itu akan lebih mudah penanganannya karena kondisinya mungkin juga masih cukup baik nih Bapak. Deteksi dini menurut Benita akan lebih baik dan masyarakat yang mulai merasakan gejala seperti batuk selama 2 minggu tidak henti sebaiknya mulai memeriksakan ke puskesmas. Adapun upaya guna pencegahan, Puskesmas Sidoarjo Kidul aktif melakukan screening dan sosialisasi ke masyarakat. Demikian dari Salatiga, Jawa Tengah, Pranoto melaporkan. Elsinta News in Row. Perjalanan KA Ambarawa Express relasi Surabaya Pasar Turi Semarang Poncol mengalami gangguan setelah tertampar truk di kilometer 50 antara stasiun Doplang dan stasiun Sulur Selasa pagi. Humas KAI Daob 4 Semarang Lukman Arif mengatakan insiden tersebut menyebabkan perangkat air brake lokomotif patah sehingga harus diganti dengan lokomotif cadangan dari Daob Lokomotif Semarang Poncol sebelum perjalanan kembali dilanjutkan pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. PT KAI Daob 4 Semarang menyampaikan permohonan maaf kepada para penumpang atas keterlambatan yang terjadi akibat peristiwa tersebut. Perjalanan kereta api Ambarawa Express relasi Surabaya Pasar Turi ke stasiun Semarang Poncol hari ini mengalami gangguan berupa tertemper truk di kilometer 50 plus 0-1 antara stasiun Doplang, stasiun Sulur pada pukul 09.00 pagi tadi. Akibat kejadian tersebut, lokomotif kereta api Ambarawa Express mengalami kerusakan berupa air brake lokomotif patah dan harus diganti dengan lokomotif pengganti dari depo lokomotif Semarang Poncol. Setelah lokomotif pengganti datang dan melakukan pemeriksaan yang menyeluruh pada pukul 10.20, kereta api Ambarawa Express tersebut melanjutkan perjalanan kembali ke stasiun Semarang Poncol. PT KAI Daob 4 Semarang menyayangkan atas peristiwa tersebut dan juga memohon maaf kepada pelanggan kereta api, khususnya penumpang kereta api Ambarawa Express yang mengalami gangguan selama dalam perjalanan akibat kejadian tadi. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang memanggil 62 penghuni Rusun Kudu terkait penagihan akumulasi tunggakan retribusi sewa sebesar 78 juta sejak tahun 2024 hingga 2026. Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Semarang, Kusnandir, mengatakan pemanggilan terhadap penghuni dari 55 unit rusun tersebut dilakukan atas permintaan Disperkim dan mengacu pada Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Satpol PP Kota Semarang mengimbau para penghuni segera melunasi kewajibannya mengingat pemerintah telah menyediakan fasilitas hunian dengan tarif yang terjangkau. Terima kasih pagi ini penyidik Satuan Polisi Pamong Praja mengundang atau memanggil penghuni Rusun Kudu sebanyak 62 orang. Ya, ini berkaitan dengan surat dari Disperkim kepada Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol dimintai bantuan untuk menagih mereka yang belum membayar retribusi sewa Rusun Kudu. Yang kita panggil pagi hari ini kurang lebih 62 orang ya, dengan
jumlah tunggakan sebesar 78 juta. Ini dari tahun 2024 ya sampai tahun 2026. Jadi sewanya setiap bulan itu kan harus dibayar. Akumulasi tahun 2024 sampai tahun 2026 sebesar kurang lebih 78 juta. Sesuai dengan Perda 4 tahun 2025 berkaitan dengan pajak dan restribusi daerah. Kurang lebih 55 unit di Rusun Kudu ya. Harapan kami setelah kita panggil ya mereka tetap segera membayar tunggakan tersebut. Ya, mengingat pemerintah kota sudah menyediakan sarana perumahan bagi mereka yang sudah mendapatkan rusun tersebut. Ya, harapan kami dengan biaya yang cukup lumayan murah sebetulnya, harapan kami para pemilik atau penghuni rusun segera mentaati aturan tentang sewa rusun kudu. Tunggakan itu per bulan antara 100 sampai 150 ribu ya per bulannya, saya lihat di suratnya seperti itu. Makanya ini kan kita panggil ya, kita klarifikasi, nanti kalau memang belum bisa bayar ya bisa buat surat pernyataan. Namun harapan kami setelah kita panggil ini untuk dapat segera melunasi ya. Apabila nanti mereka dipanggil tidak datang ya, 3 kali panggilan tidak datang, kami selaku dari Satuan Polisi Pamong Praja, penyidik kami akan melakukan penyegelan. Harapan kami langsung setelah disegel ya kosongan. Demikian Eniro Lokal Jawa Tengah, saya Rosa Fresya pamit undur diri dan sampai jumpa. Elsinta News in Row.